Wasari'u wallahu a'lam, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin, untuk memburu ampunan Allah, min rabbikum, untuk memburu ampunan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan memburu surga, arduha, luasnya surga, as-samawatu, sebagaikan luasnya langit, wal ardu, dan bumi. Uiddat, disediakan surga itu, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna, ialah orang-orang yang menginfakkan mereka, fi ta'atillahi, di dalam taat kepada Allah, bisarroi, dalam suasana mudah, dalam suasana leluasa, wadharoi, dalam suasana sulit, dalam keadaan lapang dan keadaan sempit, wal kazimina, dan bisa menjaga al-ghaizu, akan marah, wal afina, dan memaafkan semuanya, anin nasi, dari kesalahan manusia. Wallahu, sedangkan Gusti Allah, yuhibbu, mencintai Allah, al-muhsinin, bagi orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Di sini ada mukminin, muttaqin, muhsinin. Orang mukmin ada tandanya, orang muttaqin ada tandanya, orang muhsinin ada tandanya. Jadi M-nya ada 3 di sini. M3 ya, mukminin, muttaqin, muhsinin. Apanya? Mukminin, muttaqin, muhsinin. Hadirin kaum muslimin, di dalam suasana menjelang insyaallah sampai malam Kamis masih ada malam tarawih ya, malam takbir ya, takbir malam Idul Fitri malam Kamis ya. Belum tentu, belum pasti ya. Sekarang malam 28 ya, 28. Hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan puasa kepada kita, yang ujung ayatnya itu la'allakum tattaqun, kita akan menjadikan orang yang bertakwa. Ketika manusia melaksanakan perintah puasa, Allah berjanji menjamin la'allakum tattaqun, pasti kalian akan jadi orang yang takwa. Tapi dengan persyaratan. Persyaratan puasa jadi takwa itu yang mana? Imanan wahtisaban. Dasar iman dan karena Allah, ini penting pondasi. Pondasi iman. Ihtisab karena Allah, karena mencari ridha Allah, mencari pahala Allah. Kalau tidak imanan wahtisaban, nanti masuknya hadis Rasul, banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan lapar dan dahaga. Kok begitu? Karena puasanya bukan imanan wahtisaban. Gitu. Sebenarnya bukan puasa saja, orang yang sholat pun kalau tidak imanan wahtisaban bukan mendapatkan jaminan ridha Allah, justru mendapatkan ancaman Allah. Yang mendapatkan janji Allah itu yang mana? Salat yang mana? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman yang berbahagia? Di dalam salatnya khusyuk. Surat Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2. Tapi ada yang mengerikan. Ada orang di zaman Rasul sampai hari ini, ada orang yang pura-pura salat. Salat-salatan. Ada orang yang salat-salatan di zaman Rasul sampai hari ini ada. Siapa itu? Itu dijelaskan dalam surat An-Nisa. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la
يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. Orang munafik itu nggak tanggung-tanggung mafianya. Dia itu mau menipu Allah. Innal munafikina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Kira-kira saya akan tanya nih, jawaban yang pasti, Allah bisa ditipu nggak kira-kira? Allah bisa ditipu nggak? Nggak bisa. Kalau orang bisa ditipu, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tapi Allah nggak bisa ditipu. Itu saking blow-onnya, saking sapehnya orang munafik, nggak ngerti. Allah mau ditipu, coba bayangin. Nah, bagaimana ketika datang sholat orang munafik itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholatnya bukan semangat perintah Allah, tapi dia malas karena lingkungan. Bahkan ketika datang sholat bukan ingin dilihat sama Allah, justru dilihat sama manusia. Kalau sendirian dia sholat pakai kaos cangklek, bolong gitu kan, sampingnya juga butut. Kalau lagi rame-rame keren. Nah itu kata Nabi, orang yang menghina Allah. Kalau sendirian dia depan Allah berduaan dengan Allah pakai baju butut, ruku sujudnya kagak bener. Tapi pas di tempat rame bajunya keren, baca Allah Akbar juga medok. Nah kata Nabi itu istihzaan, meledek Allah. Jadi pertanyaannya, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya nanya, siksaan orang munafik dengan orang kafir beda? Beda. Kerasan mana, dahsatan mana? Dahsatan orang munafik. Di mana dalilnya? Lihat dalam surat Al-Baqarah. Kalau orang kafir, walahum azabun azim. Tapi kalau jalma munafik, walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Kalau orang kafir tulen, nggak percaya dia mah. Tulen nggak percaya, asli konsekuen kekafirannya. Tapi kalau orang munafik, brengsek, di depan Nabi baik-baik, di belakangnya mau bunuh Nabi. Itu orang munafik. Kira-kira di negeri kita ada munafik nggak kira-kira? Jangan-jangan dalam diri kita. Loh kok begitu? Ada tandanya. Apabila dia ngomong suka dusta, apabila janji suka cedera, apabila dikasih amanat hianat. Lah kalau masih ada di dalam diri kita, hati-hati kita termasuk orang munafik. Nauzubillahimin. Nah, imanan wahtisaban. Makanya 13 tahun Al-Quran mendidik, Al-Quran turun Al-Quran tentang iman, 10 tahun baru sholat. Maka untung di Al-Jikra ini ada pengajian tauhid ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ghazali, bagaimana dia menyembah Allah kalau nggak kenal? Bingung. Imam Ghazali juga bikin bingung. Ada orang menyembah Allah nggak kenal sama Allah, bingung juga. Makanya harus ngaji tauhid, sifat-sifat Allah ya, yang wajib bagi kita untuk itu ada 13, ada 20 Maturidi dan Asy'ariyah itu sifat Allah. Bukan berarti mengurangi Asmaul Husna gitu kan. Kalau sifat itu hubungan dengan akal, dalil akal ya. Bisa dibahas itu. Nah, kita lanjut. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ayat sebelumnya Allah melarang jangan sampai memakan harta riba yang berlipat ganda. Itu ya, harus takut kepada Allah, kalian akan berbahagia. Takut kepada neraka yang disediakan kepada orang-orang kafir. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, kamu akan dirahmati Allah, gitu kan? Nah, di sini ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah wahai orang-orang yang beriman untuk mencari ampunan dari Tuhanmu. Dengan kiat-kiat apa? Istighfar. Orang rajin baca istighfar berarti dia mencari ampunan Allah. Orang yang bersegera masuk ke masjid berjamaah itu kerja nyata untuk mencari ampunan Gusti Allah. Bergegas untuk mencari ilmu
itu bergegas untuk mencari ampunan Gusti Allah. Ittiba kepada Nabi itu bergegas untuk mencari kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ittiba kepada Nabi itu ada dua. Satu, Allah jatuh cinta, yang kedua Allah akan ampuni dosa kita. Hai, kita punya dosa enggak sama Allah? Hah? Punya dosa enggak? Punya mata dipakai dosa berapa kali? Dihitung enggak? Puasa maksiat telinga dihitung enggak? Puasa mulut, lidah kita itu segala masuk, ya enggak? Baca Quran oke, baca selawat oke, ngomongin orang juga oke. Lidahnya itu juga, pakai yang lain. Allahu Akbar. Kalau enggak ada pemaaf Allah, lidah kita udah buntung nih. Kalau enggak ada apunya Allah Subhanahu wa taala, aduh mal bisa deh. Nah, yang kedua, hadirin kaum muslimin, itu yang harus kita kejar bersegera itu adalah surganya Allah. Otomatis manusia yang sudah mengejar ampunan Allah, sudah otomatis dia mencari surganya Gusti Allah. Masya Allah. Asabku ilal masjid wasabku ilal jannah. Orang yang berlomba-lomba ke masjid berarti dia sedang berlomba-lomba untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kata Nabi, surga itu hufat bil makarih, dikubeng, dihiasi, ditutup, dengan ketidakmauan. Makari itu sangek, cek urang Sunda teh mah enggan, hoream, cek urang Bandung mah hoream. Berjamaah hoream, sedekah hoream, puasa hoream. Itu namanya hoream, itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Melayunya itu karihun, sangek, malas. Hufat bil makari, tidak suka. Sedangkan wanaru hufat bis syahwat, sedangkan pintu neraka itu dihiasi dengan syahwat. Contoh, kita punya duit 100.000, bawa anak, bawa istri mau ke mall. Papa bawa berapa duit? Bawa 100.000. Kira-kira istri kita marah nggak? Bensin nggak cukup, Pak. Apalagi buat tol, Pak. Nggak cukup. Kecil, nggak ada nilai uang 100.000 ketika kita dibawa ke mall. Apalagi kepada diskotik. Tempat dugem, katanya ada dugemnya. Apalagi deh. Kurang enak didengarnya ada dugem di masjid ya, kata kalimatnya. Kalau bawa duit 1 juta nggak cukup. Wah, katanya saya waktu jahiliyah itu bawa uang 10 juta, 30 juta itikaf di tempat apa? Di tempat itu, diskotik, itikaf katanya. Habis 30 juta tuh kecil aja, nggak ada nilainya. Saya bilang, kalau kamu pernah nggak masukin kenceng 30 juta? Belum pernah, Wak. Paling gue 10.000 katanya. Astagfirullah. Hufat bil makari, bawa kenceng 100.000 itu sudah besar, tapi ketika uang dibawa ke tempat belanja, uang jadi kecil. Betul? Betul nggak? Nah ini yang dikatakan al jannatu hufat bil makari wan naru hufat bis syahwat. Kadang-kadang lucu. Ini cerita orang yang genit ya, cerita genit boleh nggak? Cerita laki-laki genit boleh nggak? Dia punya istri halal, diminta duit. Pak minta belanja dong 500 buat belanja. 500 gede amat. Masa punya anak 500 gede tuh. Punya pacar. Bang, ada duit nggak 500? Kecil 500. 1 juta juga ada. Geblek ya coba. Itu setan, pinter itu setan. Kacau itu, bikin kacau kita. Itu duit bisa dirubah sama dia. Untuk kenceleng 100.000 jadi gede, tapi kenapa itu uang 100.000 dibawa ke mall jadi kecil? Yang bikin suasana itu setan itu. Masuk surga 10.000, masuk neraka 100.000. Waduh, gelo dulu kejar mana? La ilaha. Nah, maka di bulan Ramadan ini mari kita kejar ampunan Allah dengan puasa, dengan sholat taraweh, itu ampunan Allah dan surganya Allah. Sholat qiyamul lail, aduh masya Allah tadi nikmat qiyamul lail. Ya Allah, tapi kamu saya qiyamul lail kemarin di tempat Pakansari ada yang mau pingsan. Ternyata dia punya penyakit itu apa namanya? Stroke ya, ikut qiyamul lail nggak kuat ya.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Astagfirullah. Kalau qiyamul lail kan nggak boleh baca pendek-pendeknya, nggak enak gitu, enaknya panjang gitu. Tapi kasihan di belakang ternyata ada orang yang setruk, akhirnya dia gitu lah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni kami dosa ya Allah. Subhanallah. Jadi kalau orang yang sudah diampuni, pasti dia mengejar surganya Allah, itu otomatis. Maka Allah sampaikan, uiddat lil muttaqin, disediakan surga ini orang-orang yang bertakwa. Nah mudah-mudahan baju ke sholat. Untung sholatnya berjamaah. Coba kalau sendirian, bisa kabur, bisa begini keleyeng. Ini sholat gue berapa rakaat ini? 3 atau 4, daripada kurang tambahin. Ada CCTV, ternyata dia 5 rakaat sholat zuhur. Gawat juga. Suruh eling, gak eling. Allahu Akbar. Ini kita. Makanya kita minta masuk surga dengan rahmat Allah. Sahabat juga terkejut ketika Nabi bersabda, wahai kalian para sahabat, kalian masuk surga bukan karena amal kalian. Sahabat kaget. Bal anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah, aku juga dengan rahmat Allah masuk surga. Sebab gak seimbang dong. Di surga kan selama-lamanya, sedangkan di dunia sebentar, cuma 63 tahun. Satu hari di akhirat 1000 tahun. Kalau kita punya umur 63 tahun, baru sejam setengah kita ibadah. Diselang maksiat, mana, Allahu Akbar. Kalau nggak ada ampunan Allah, aduh, nggak ada harapan masuk surga. Pantas kita sebenarnya ngomong. Tapi kalau kita minta surga dengan rahmat Allah, baru sopan. Insya Allah. Ya Allah jangan begini, ya Allah kan saya udah puasa sebulan, udah nyawalan, udah sedekah. Wayahnya ya Allah saya masuk surga. Nggak sopan itu orang, nggak sopan ngomong begitu. Emang puasa lu diterima? Emang sudah pasti baca Quran diterima? Jangan begitu. Rabbana taqabbal siap wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar. Begitu rahmat Allah. Allahu Akbar. Hidayatul muttaqin. Maka ini sambungkan dengan ayat surat Al-Baqarah ayat puasa, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, gitu kan? Yang beriman diwajibkan dengan puasa, dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian jadi orang takwa. Nah, di sini hadirin komisi, bagaimana ampunan Allah dan surga Allah akan tercapai? Akan tercapai kalau memang puasanya melahirkan ampunan Allah dan surganya Gusti Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Di sini hadirin muslimin, kriteria muttaqin surat Al-Baqarah beda di sini. Kalau Al-Baqarah, iman kepada barang gaib, mendirikan sholat, infak di jalan Allah kan, kemudian iman kepada Al-Quran, iman kepada sunnah Al-Quran, yakin dengan akhirat. Itu kriteria muttaqin di dalam awal surat Al-Baqarah. Sedangkan dalam Al-Imran, di sini Allah sampaikan, karena sebelumnya menerangkan tentang ayat riba, di sini Allah sampaikan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di sini berarti ketahuan dong lapangnya, luasnya surga seperti luasnya langit dan bumi. Nah ini harus pakai ilmu alat ini, gitu ya. Kalau nggak pakai ilmu alat kita nggak ngerti. Lapis yang pertama, lapis yang kedua, lapis yang ketiga, keempat, kelima itu jauh berbeda luasnya, saudara. Kalau lapisan langit yang pertama ditaruh lapisan yang kedua, seperti naruh kelereng di mana? Seperti naruh kelereng di lapangan. Lapisan langit yang kedua kalau ditaruh lapisan ketiga seperti naruh kelereng juga. Saking besarnya 7 lapis langit ini. Nggak yang tahu berapa jumlah meternya, nggak tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi jangan sampai kita ingat surga itu seperti dunia, nggak bisa, nggak bisa dibayangkan oleh bayangan mata dan telinga, tidak bisa. Malain rot wala uzun samiat. Kalau dalam Al-Quran cuman itu gambaran saja. Awe cantik, kan cantiknya di surga nggak bisa kebayangin. Kalau cantik di dunia bisa kebayangin, tapi cantiknya wanita surga nggak bisa dibayangin. Suaranya indah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa percis, cuman kasih gambaran sama Allah. Gitu. Ada air, ada sungai, ada pisang, ada anggur, ada buah apel,
Ada buah apa lagi tuh, anggur apa lagi tuh, satu lagi tuh. Ada 5 makanan surga itu. Ada ikan, apa? Ada apa? Pisang, apa lagi? Anggur, apa lagi? Apel, apa lagi? Hah? Buah apa? Buah ada 5. Buah ada 5, apa lagi? Ada 5 tuh, ada 6 tuh. Nah, cuman buah-buahan yang ada di dunia itu beda, nggak bisa, beda. Rasanya beda. Nanti dijelaskan Allah setelah lalu. Manusia yang masuk surga terakhir, saudara. Nah, cerita lagi kan udah diulang-ulang ya. Rasulullah SAW bercerita nanti ada manusia yang waiting list, tidak langsung masuk surga tapi transit dulu di neraka. Ada yang 100 tahun, 1000 tahun, macam-macam. Ini ada yang sudah ribuan tahun. Kata Allah, malaikat ada 1 orang lagi yang belum keangkat dari neraka. Baik ya Allah, aku dicari 3000 tahun baru ketemu. Saya dicarinya ini dalam kitab Minhajul Abidin, saya bukan ngarang nih. Kalau ngarang aku dosa. Ketemu, akhirnya orang yang transit lama itu, yang terakhir, dicuci di Samsabil, di Telaga Kausar. Akhirnya jadi manusia sempurna. Kata malaikat, lu berangkat sekarang. Kata orang itu, hei malaikat, gua malu, udah cukup di sini, cakep di sini juga, keren. Ini bukan surga, ini kamu sekarang buat surga. Jangan, saya nggak punya amal, cuma punya iman sedikit sebesar jarah. Ya udah jangan macam-macam, gua tugas dari Allah. Akhirnya dipaksa dibawa terbang, kan malaikat punya jangjang pak. Punya jangjang itu apa ya? Sayap. Saya bukan saya ngarang itu, malaikat sayap dari mana? Dari surat Fatir. Ja'ilil malaikati uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba. Jadi masa wa sulasa wa ruba itu ingatnya kita punya istri 2, 3, 4, bukan. Syamsu juga ada ya. Nah, ternyata hadirin kaum muslimin dibawa terbang itu orang yang manusia yang terakhir masuk surga. Ternyata ada gedung mewah yang namanya dia. Kata dia, hei malaikat, itu kan nama saya. Emang iya nama lu, punya lu, bapak lu. Pas gitu keluar calon istrinya bidadari, mereknya dia juga. Tahu namanya si Udin, tahu namanya si Eman, pokoknya itu kan katanya nama saya. Iya isi kamu itu. Ternyata 72 bidadari itu manusia terakhir masuk surga. Dan kaplingnya 10 kali lipat dunia. Gratis, tidak ada surat sertifikat. Nggak usah dibawa ke BPN. Kalau kita kan repot, kalau punya surat, harus surat sertifikat BPN, pas dicek palsu lagi. Ada satu tanah disentuh, suratnya 3, bingung BPN. Ada tanahnya 1, suratnya 3, repot nggak kira-kira? Nah, kalau di surga nggak ada, bebas, bayar pajak tak ada, listrik bebas, air bebas, perempuan bebas, gitu. Setiap hari boleh pisugulin pakihun, boleh 24 jam kita melayani istri kita, boleh. Dalam Al-Quran, pisugulin fakihun, itu terjemahannya, ahli-ahli surga itu sibuk bermesraan dengan istri-istrinya. Dan anehnya, istri surga itu makin lama makin cantik, beda wanita dunia, makin lama makin eot, betul. Itu di surga. Luasnya orang yang manusia terakhir 10 kali lipat dunia. Bagaimana orang yang pertama masuk surga? Ini namanya kabar gembira. Ini bukan hoak, ini ada Al-Quran ini. Harus yakin surga itu ada. Wal jannatu hakun, surga itu yakin adanya. Wan naru hakun, neraka itu yakin adanya. Gitu. Tapi bisa diyakini itu bagi orang yang takwa. Orang kafir mah nggak percaya. Masa itu seperti peramal-peramal, emangnya lu udah ke akhirat? Ayo ngomong gitu itu jelema, belegug. Dasar sama tebogaan iman, ayo teboga iman. Hari iman itu meyakini, melihat sesuatu yang belum terlihat. Yu'minu bil ghaib. Kalau udah kelihatan mau buat apa? Bukan iman namanya. Nah, orang beriman ya. Muidatul muttaqin. Muttaqin di sini Allah berikan kriteria. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tuh. Orang mutakin ini yang selalu infak di jalan Allah fi taatillah.
punya duit untuk masjid, pesantren, yatim piatu, itu ke situ jalurnya. Nggak mau belanja yang lain. Itu baru orang takwa tuh. Belanja orang takwa itu selektif, nggak sembarangan. Ada orang lagi mabok, lagi sakau, kata isinya, "Pah, kasihan itu, kalau nggak dikasih katanya dia akan," ya bukan kasihan itu mah, harus dipandian gitu mah, lain diberi duit gitu. Ada seorang orang tua saking sayangnya sama putranya lagi sakau, dibeliin daripada dia ngada, padahal itu bukan fitoatillah itu. Wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dia menolong anaknya supaya lebih celaka lagi. Nauzubillahi min, Allahu akbar. Fitoatillah buat yatim piatu, zakat fitrah, zakat mal, zakat tijaroh. Ada orang yang perlu dibantu, orang miskin, fitoatillah. Bisarroi dalam keadaan lapang, dalam keadaan banyak uang, wal usri dalam keadaan usrip, usaha ripuh. Pak Kiai, ada orang yang nangis sekarang Pak. Bulan kemarin saya bagi-bagi di Andalusia katanya 1.000 yatim gotong royong. Sekarang saya nggak bisa sumbangan. Banyak yang nangis sekarang. Tahun kemarin dia bisa nyumbang, hari ini dia tidak bisa nyumbang. Tapi ada uang 100.000, bil usri silahkan kasih, walaupun 100.000 kalau mampu silahkan. Itu orang mutakin. Tidak menunggu jadi orang kaya dulu. Nanti kalau sudah ulah kaya, saya akan infak. Oh, itu salah Salabah, itu versi Salabah. Lagi kismin dia baik-baik, udah kaya jadi sombong itu. Padahal lagi orang miskinnya janji akan jadi orang baik. Lain atan sodako minasolihin. Kalau Allah berikan kekayaan, saya akan sodako. Ternyata udah kaya si Salabah sombong. Nah itu. Makanya pisarroi wadoroi, lagi ada silahkan, lagi sempit pas-pasan juga sempatkan untuk infak. Itu mentalnya sifat-sifat mutakin. Yang kedua, pengaruh puasa bulan Ramadan yang melahirkan mutakin adalah wal kadhiminal ghaidz, sanggup menahan emosi padahal dia mampu untuk menunaikan emosinya. Kita mampu untuk menonjok orang itu. Ada orang ahli tinju, tukang boxer, diajakan ku jelema anu kuru bari budug. Nah, bulan puasa, maaf ya, ini soimun, saya lagi puasa, macam-macam. Walaupun kita mampu untuk mengajarnya, jangan, saya lagi puasa, tapi jangan diterusin, habis lebaran berantem, jangan begitu, nggak jadi itu. Nanti aja habis berantem, jangan. Emosi, hadirin kaum muslimin, pernah Abu Bakar Siddiq dicaci maki, Nabi senyum terus, senyum. Karena Abu Bakar sanggup menahan emosi ketika orang-orang kafir mencaci maki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Senyum, Nabi lihat keadaan Abu Bakar dihina sama orang-orang yang jahat itu, diam, nggak melawan. Wal kadzibinal ghaidz, menahan emosi. Saking udah sabarnya habis, baru meledak Abu Bakar, dibalikin, ngomong kasar. Nabi marah, mundur sampai Nabi wajahnya tidak senyum lagi. Aduh, Abu Bakar tersinggung. Kok tadi Rasulullah, aku waktu diam dia senyum, tapi ketika aku marah dia kok sampai wajahnya musam dan mundur. Abu Bakar berani bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa tadi baginda tadi senyum-senyum waktu saya dicaci maki, tapi setelah saya melawan kok Nabi marah?" Katanya, "Sama saya, bagaimana enggak senyum? Kamu ketika dihina diam saja, malaikat pada kumpul mendampingi kamu. Tapi ketika marah kamu, malaikat pada mampret semuanya." Allahu Akbar. Nah, kalau menghina pribadi, untuk pribadi, Nabi kalau ini pribadi nggak lawan. Tapi menghina Islam, Nabi marah. Nah sekarang kan banyak ya, di tayangan-tayangan yang menghina Allah, ada yang menghina Rasul, itu mah nggak ada amat bagimu, nggak ada itu mah, halal darahnya itu mah. Nabi dihina, Allah dihina, Allah dungu katanya, astagfirullahaladzim. Nabi sebut, udah kalau nggak mau nyepertinya juga saya nggak mau saya ngomongin, nyepertikannya juga nggak. Saking kotornya itu manusia, lebih dari iblis menurut saya. Nah itu mah nggak ada maaf buat dia, nggak ada. Sebab sudah menghina agama. Nah Abu Bakar Siddiq ketika itu dihina pribadinya, bukan agamanya. Maka Abu Bakar tahan, malaikat pada kumpul semua, kata Nabi. Tapi ketika engkau marah, malaikat pada kabur, setan yang datang, makanya aku marah, kata Nabi. Nah,
Nah itu wal kadhiminal ghaidha. Jadi kalau kita sanggup menahan makan minum, menahan bersekutu dengan manusia, maka konsekuensinya kita harus menahan emosi. Nah yang paling cantik yang ketiga adalah orang muttaqin yang melahirkan maghfirah dan surganya Allah adalah wal afina 'anin nas. Kita harus memaafkan kesalahan manusia di mana orang itu telah menyakiti kita, bukan menyakiti agama ya, bukan menghina agama, menyakiti kita. Nabi disakiti, Allahu Akbar. Udah kalau dicatat itu, waktu di Thaif, Allahu Akbar. Waktu sholat di Masjidil Haram, Abu Jahal itu saking jahatnya, bawa kadut onta, ditaruh di punggungnya. Nggak ada yang berani ngangkat, yang berani Siti Aminah putrinya itu, Siti Fatimah. Disebut gila, Nabi biarin. Tukang sihir biarin, gitu. Tukang nyanyi sihirin. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ibadur rahman dicaci maki pribadinya, dia jawab salam, salam, tidak sarwana. Nah, saya perkenalkan, saya sudah sampaikan, Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika malam Lailatul Qadar apa yang harus baca ya Rasulullah? Kata Rasulullah, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Fa'fu anna, fa'fu anni. Begitu aslinya. Kalau kita kan ada tambahan. Allahumma innaka pun karim, tuhibbul apa? Fa'fu anna ya karim. Tapi hadis yang diterima oleh Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kepada hambamu yang pemaaf. Saya akan tanya, kira-kira di dunia ini yang Maha Pemaaf siapa? Tidak ada lagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memaafkan kepada istrinya, memaafkan kepada orang Thaif. Orang Thaif mah gelo eta mah. Di dakwahan Nabi kalakah di Baledogan. Saya waktu di Thailand tanya Pak Syekh Karim, Maulana Karim, berapa kilo Nabi dikejar-kejar selesainya? 10 kilo baru berhenti. Dilempar berbagai arah, keluar darah sampai darahnya darah beku di sendalnya itu. Maka datang malaikat gunung, kemudian malaikat Jibril datang menawarkan, wahai Muhammad ya Rasulullah, bolehkah aku akan menumbangkan orang Thaif? Ini sudah keterlaluan. Diajak selamat dia kalahkah melempar. Nabi mengangkatkan tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah orang Thaif, mereka enggak tahu bahwa saya adalah Rasulmu ya Allah. An arju, aku harapkan tidak apa-apa orang tuanya tidak suka dengan agama, barangkali anak cucunya dia menerima hidayah. Bapak-bapak nanti boleh yang umroh ya, nanti kalau umroh ke Mekah minta taksi ke Thaif. Itu di Thaif umur 10 tahun, 15 tahun banyak hafal Al-Quran, banyak madrasah Al-Quran. Di masjid ada Al-Quran, subhanallah, banyak habis Quran itu di Thaif. Kalau seandainya Nabi berdoa untuk dihancurkan, nggak ada sekarang orang Thaif, habis riwayatnya, putus turunannya, udah dihabisin tuh. Tapi Nabi mengharapkan, ya Allah, jangan kau siksa orang Thaif, barangkali anak cucunya ada yang menerima hidayah. Sekarang bukti. Saya pernah di luar negeri ada orang yang menyampaikan bagaimana Nabi dihina oleh orang Thaif, kemudian baru hidayah. Ternyata di depannya ada turunan orang Thaif, nangis semua itu. Orang Thaif nangis semua. Nggak ngerti kita kenapa nangis. Ternyata orang Arab itu turunan Thaif. Kata dia, ya Allah, kalau seandainya Rasulmu membolehkan orang malaikat untuk menghancurkan, kami tidak ada di sini. Oh, Masya Allah, pemaaf, hilim, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Maka Nabi, Allah jatuh cinta kepada Nabi, kenapa? Al-afu, karena sangat pemaaf. Maka kita ini di bulan Ramadan ini, kalau ada yang minta maaf, maafkan. Kalau kita punya salah, minta maaf. Kalau orang minta maaf, maafkan. Inilah akhlak Nabi, akhlak sahabat. Insya Allah setelah bulan Ramadan kita selesai, mari kita tunaikan infak di jalan Allah. Tahan emosi dengan anak, dengan istri. Kemudian maafkan kesalahan saudara-saudara kita yang telah menyakiti kita. Maka Allah mengumumkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah
waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.